Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampi Lovers. Berjumpa lagi di video kali ini. Kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Sebelum itu kalian yang punya pertanyaan, masukkan tulis di bawah di kolom komentar. Kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya. Monyala Brotherhood. Ali Abdel Aziz menegaskan Islam Makhachev tak akan melawan Jack Della Maddalena di Australia. Dia adalah juara pound for pound, bukan juara biasa. Manajer dari para petarung elit UFC, Ali Abdel Aziz kembali membuka pernyataan tegas soal masa depan Islam Makhachev. Dalam wawancara dengan Submission Radio, Ali Abdel Aziz mengkonfirmasi bahwa potensi pertarungan melawan Jack Della Maddalena tidak akan digelar di Australia. Kendati Maddalena merupakan petarung asal negeri tersebut. Tidak, pertarungan itu tidak akan terjadi di Perth. Islam cukup besar namanya untuk menjadi main event di New York atau Las Vegas. Abu Dhabi juga punya peluang, tapi jelas bukan di Australia, kata Abdel Aziz. Makhachev punya posisi tawar tinggi, dia bukan petarung biasa. Keputusan ini sebenarnya bisa dimengerti jika melihat status Islam Makhachev saat ini. Dia adalah mantan juara kelas ringan UFC dan petarung nomor 1 pound for pound, predikat tertinggi dalam dunia MMA. Dengan status ini, sudah sepantasnya Makhachev memegang kendali penuh atas syarat pertarungan, termasuk lokasi. Jack Della Maddalena memang tengah naik daun dengan rekor 8-0 di UFC dan kemampuan striking yang tajam. Namun, Maddalena belum pernah menyentuh jajaran top 5 divisi welter. Maka dari itu, banyak pihak menilai bahwa peluangnya menghadapi Makhachev masih prematur meski penuh potensi kejutan. Mengapa bukan di Australia? Karena ini tentang siapa yang memimpin. Bagi tim Makhachev, duel di Australia tak masuk akal secara komersial maupun simbolik. Jika Maddalena ingin naik ke panggung utama, maka dia harus ikut bermain di medan besar seperti Las Vegas atau New York, pusatnya event UFC. Seperti yang diisyaratkan Abdel Aziz, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi soal siapa yang layak memimpin pertunjukan. Apakah kalian setuju bahwa sebagai juara dan petarung pound for pound nomor 1, Islam Makhachev berhak menentukan lokasi pertarungan? Atau seharusnya pertarungan besar menunjukkan keberanian dengan bertarung di kandang lawan? Tulis opinimu di kolom komentar. Dunia MMA menanti debat seru ini. Dengan wacana naik kelas, Islam Makhachev membuka jalan menuju kejayaan 2 divisi. Tapi langkahnya tetap penuh perhitungan. Maddalena bisa jadi lawan menarik, tapi tempat dan waktunya harus sesuai dengan status sang juara. Karena bagi Makhachev, pertarungan bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal warisan dan kontrol penuh atas takdirnya di dalam oktagon. Pertarungan antara Islam Makhachev dan Drew Dober di UFC 259 bukan hanya sekedar duel antara dua petarung lightweight, tetapi menjadi panggung yang memperlihatkan perbedaan kelas yang mencolok, di mana kekuatan pukulan brutal harus tunduk pada kecerdasan dan kekejaman seorang petarung Dagestan. Di satu sisi, kita punya Drew Dober, petarung Amerika yang dikenal dengan gaya tarung yang liar, keras dan berbahaya. Dober adalah ancaman nyata di oktagon dengan pukulan yang dapat memadamkan nyawa lawannya dalam sekejap. Dia datang dengan penuh percaya diri, mengandalkan TKO berturut-turut yang membuatnya percaya bahwa Makhachev, meski terkenal, hanyalah rintangan lain yang siap dia robohkan. Namun di sisi lain, ada Islam Makhachev, murid setia dari Khabib Nurmagomedov. Jika Khabib adalah sang raja, maka Makhachev adalah jenderal yang siap mewarisi tahtanya. Makhachev membawa gaya khas Dagestan, tak ada ampun, tak ada celah. Lawannya bukan hanya harus siap bertarung, tetapi harus siap bertahan hidup melawan dominasi gulatnya yang terkenal kejam. Para penggemar sudah lama menunggu momen di mana Makhachev akan menunjukkan mengapa dia adalah sosok yang dianggap sebagai penerus Khabib. Begitu bel dimulai, Drew Dober segera berusaha membawa kekerasan dengan kekuatan pukulannya. Namun tidak butuh waktu lama sebelum Islam menunjukkan siapa yang benar-benar mengendalikan permainan. Dengan keanggunan yang menakutkan, Makhachev berhasil melakukan takedown yang sempurna. Dober mungkin kuat di posisi berdiri, tetapi di matras itu adalah wilayah Islam. Di ronde pertama, Dober tidak hanya ditekan, ia dikendalikan, dihancurkan secara mental, perlahan-lahan diperas oleh kekuatan dan teknik Makhachev. Segala pukulan liar Dober, rencana agresif yang ia siapkan, seketika terhapus dalam keputusasaan. Jefferson Dober.
Oh, look at that arm. Look at that roll. Oh, Drew's in trouble. He's in big trouble. Oh, he still got it, but he's gonna break his arm. Dober masuk ke ronde kedua dengan harapan bisa bangkit. Namun Islam kembali membawanya ke dunia yang tidak pernah ingin ia masuki. Di matras, terjebak dalam kuncian Makhachev. Penggemar Dober mungkin berharap ada satu momen keajaiban, satu pukulan keras yang bisa membalikkan keadaan. Tetapi Islam tidak memberinya kesempatan. Dober tidak hanya diseret ke bawah, tetapi disiksa secara perlahan. Islam bermain dengan kesabaran seorang predator, menghancurkan ego Dober setiap detiknya. Ronde ini seperti mimpi buruk yang berulang. Dober terus mencoba kabur, namun setiap gerakan yang ia lakukan hanya membuatnya semakin tenggelam dalam lumpur dominasi Makhachev. Jika ronde pertama dan kedua adalah pelajaran tentang kontrol, ronde ketiga adalah penutupan yang sadis. Islam sudah memegang kendali penuh, dan pada ronde ini ia memutuskan untuk menyelesaikannya. Seperti seekor serigala yang akhirnya menyerang mangsanya setelah bermain cukup lama, Makhachev memanfaatkan kesempatan untuk melakukan arm triangle choke. Dober mencoba bertahan, mungkin berpikir ia bisa menahan rasa sakit, tapi nyatanya tekanan dari Makhachev bukan sesuatu yang bisa ia abaikan. Dengan wajah merah padam dan nafas tersendat, Dober akhirnya tak punya pilihan lain kecuali menyerah. Tepat masuk menit 1:37 detik ronde ketiga, semuanya selesai. Islam Makhachev menang dengan submission, dan Drew Dober, petarung yang datang dengan penuh percaya diri, terpaksa pulang dengan kesadaran bahwa ia tidak pernah benar-benar punya kesempatan. Pertarungan ini adalah pernyataan keras dari Islam Makhachev bahwa saya bukan hanya sekedar penerus Khabib, saya mungkin lebih menakutkan. Setiap momen dalam oktagon menunjukkan bahwa Makhachev tidak hanya unggul, ia benar-benar berada di level yang berbeda. Drew Dober datang dengan kekuatan dan ambisi, tetapi semua itu hancur oleh dominasi teknis yang luar biasa dari Makhachev. UFC menyaksikan petarung yang tidak hanya tahu bagaimana menang, tetapi tahu bagaimana menghancurkan lawannya dengan cara paling kejam dan metodis. Manyala Brotherhood.